Maskapai penerbangan siap mengimplementasikan peniadaan tarif passenger service charge atau airport tax pada komponen tarif tiket pesawat terhitung mulai hari ini. Seberapa besar dampak pengurangan airport tax terhadap tarif pesawat? Saya akan berbincang dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, yang terhubung melalui sambungan video conference. Selamat siang, Pak Irfan. Selamat siang. Terima kasih. Ya. Pak Irfan, kita ingin mengetahui juga tanggapan Garuda terkait rencana pemerintah yang mensubsidi harga tiket pesawat penerbangan domestik ini. Apa tanggapan dari Garuda sendiri? Oh ya, tentu saja kami mensupport inisiatif pemerintah ini. Ini kan bagian dari stimulus pemerintah terhadap industri penerbangan. Dan salah satu yang paling penting dari industri penerbangan ini kan adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk terbang. Tentu saja bagian dari kepercayaan tersebut adalah soal harga. Nah, dengan stimulus ini, eksekusi stimulus ini kan artinya adalah airport tax atau passenger service charge ini akan dibayarkan oleh pemerintah ke operator bandara. Jadi kami sangat support sekali dan dari tadi malam sebenarnya sudah efektif di sistemnya Garuda untuk bisa digunakan oleh para penumpang. Baik. Seberapa persen sih Pak artinya nanti tiketnya terdiskon secara otomatis karena tax ini disubsidi pemerintah? Ya, jadi persentase diskon ini kan bervariasi. Karena apa? Karena passenger service charge di masing-masing bandara juga bervariasi. Ya, jadi sebagai contoh di Cengkareng Terminal 3 itu biaya yang dikurangi itu sebesar 130.000. Sementara di Kuala Namu itu 100.000. Jadi buat penumpang misalnya bisnis kelas mungkin implikasinya nggak terlalu besar ya, tapi marilah kita hargai ini dengan harapan bahwa makin banyak penumpang yang naik pesawat penerbangan dan mereka makin yakin bahwa naik pesawat itu aman. Baik. Ada stimulus lain tidakkah sebetulnya yang diterima oleh industri penerbangan? Karena kita tahu bahwa jauh sebelum pandemi juga industri penerbangan industrinya sedang tertekan secara ekonomi. Apa yang kemudian stimulus yang diberikan kepada airline sendiri, Pak? Atau mungkin harapannya yang diharapkan oleh industri ini? Ya, tentu saja kita mengharapkan seperti banyak negara-negara lain stimulus terhadap overall industri penerbangan ya. Kita sedang banyak mendiskusikan item-item cost mana yang kira kita bisa dibebaskan sehingga bisa menyelamatkan industri penerbangan ini. Kalau khusus Garuda, karena pemilik saham kita sebagian besar adalah pemerintah, kita alhamdulillah bersyukur bahwa kita menikmati atau memperoleh dana talangan sebesar 8,5 triliun yang insya Allah bisa sebelum akhir tahun ini cair. Baik. Di satu sisi kita sedang berperang melawan pandemi, Pak Irfan. Kalau kita lihat Garuda memang menetapkan protokol kesehatan yang ketat di pesawat, baik maupun pesawatnya maupun jaga jarak dan segala macam. Tapi ketika orang kemudian mendapatkan stimulus seperti ini, diskon seperti ini, apakah kemudian ini berlawanan satu dengan yang lain? Pak Irfan, menurut Anda gimana? Oh enggak, sama sekali enggak. Pelayanan kita akan kita pertahankan. Protokol kesehatan yang sudah kita implementasikan dan sudah diterima dengan sangat baik oleh masyarakat, kita teruskan. Malah dari waktu ke waktu kita menunggu feedback untuk bisa kita tingkatkan perbaikan-perbaikan kalaupun ada yang mesti diperbaiki. Jadi ini sama sekali tidak akan menurunkan tingkat pelayanan, tidak ada satupun yang akan terpengaruh terhadap penurunan ini dari jasa yang akan diberikan oleh Garuda. Karena selama ini juga kita kan terima dari penumpang, kita istilahnya pass through ke operator bandara. Baik. Pak Irfan, ke depan apa saja yang akan dilakukan oleh pihak Garuda? Kita tahu bahwa Garuda ini sebagai benchmark untuk industri penerbangan di Indonesia tentunya. Kita tahu saat ini pandemi menghantam industri penerbangan, lalu saat ini mungkin sudah mulai bergeliat kembali, ekonomi masyarakat mulai berputar kembali. Ke depannya akan ada prosedur dan mungkin corporate action apa lagi untuk kemudian bisa mengembalikan kinerja dari Garuda ini? Ya, seperti diketahui, tentu saja kita pertama harus fokus ke kesehatan ya. Jadi itu yang paling penting dan tidak boleh dikompromikan.
Yang kedua adalah kita juga akan terus-menerus fokus untuk memperbaiki fundamental daripada perusahaan. Tapi kita bisa bicara banyak soal itu, tapi yang paling penting kalau di sisi penumpang adalah tentu terus-menerus menyediakan, meningkatkan frekuensi penerbangan, Baik. rute-rute baru, tentu saja itu, dan kita juga sangat fokus ke kargo dan ekspor. Saya kebetulan keliling ke beberapa kota, bertemu dengan beberapa gubernur di Indonesia Timur. Kita menerbangkan sekarang pesawat khusus kargo seminggu sekali dari Manado ke Narita dan dari Makassar ke Singapura. Khusus kargo dan khusus marine product. Baik. Baik, terima kasih Pak Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia telah bergabung bersama kami di Newsline Business. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.